Aku terkejut melihat Mas Danu, suamiku, seperti orang yang berbeda setelah makan masakan ibu mertua. Wajahnya yang biasanya teduh, kini tampak keras. Matanya memancarkan gairah yang menuntut, jauh dari kelembutan yang kukenal. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan aku bisa terus membagikan kisah-kisah penuh makna dari kehidupanku yang tak terduga ini. Dukungan kalian sangat berarti bagiku. Hidupku bersama Mas Danu di kota besar terasa begitu sempurna. Kami menikah 5 tahun lalu. Dan selama itu, tak pernah sekalipun kudapati celah dalam cintanya. Mas Danu adalah suami idaman. Lembut, pengertian, pekerja keras, dan selalu menempatkanku di atas segalanya. Namun, semua itu berubah. Perlahan namun pasti. Sejak kami mulai rutin mengunjungi Blitar, kampung halaman Mas Danu, tempat Ibu Kartini, ibu mertuaku, tinggal. Awalnya, aku tidak curiga sama sekali. Ibu Kartini adalah sosok ibu mertua yang tampak ramah, murah senyum, dan selalu menyambutku dengan hangat. Masakannya pun selalu lezat. Khas masakan Jawa Timur dengan bumbu medok dan rasa manis gurih yang kuat. Setiap kali kami pulang kampung, Ibu Kartini selalu menyiapkan hidangan istimewa, seolah ingin memanjakan putranya dan menantunya yang jarang pulang. Ayo Sinta, Danu, makan yang banyak. Ibu sudah masak opor ayam kesukaan Danu dan sambal tumpang yang pedas manis, katanya dengan senyum lebar. Matanya mengerling penuh kasih sayang. Aku selalu merasa diterima, bahkan dicintai. Perubahan pertama yang kucatat terjadi sekitar 6 bulan lalu. Kami baru saja tiba di Blitar setelah perjalanan panjang. Ibu Kartini sudah menunggu di teras, melambaikan tangan dengan semangat. Setelah menyantap makan siang yang super lezat, sate lilit, sayur asem, dan tentu saja opor ayam, Mas Danu mulai menunjukkan gelagat aneh. Ia yang biasanya suka bercanda dan mengajakku ngobrol ringan, mendadak menjadi sangat pendiam. Matanya lebih sering tertuju pada Ibu Kartini, mengamati setiap gerakannya, seolah mencari persetujuan dari setiap hal yang akan diucapkannya. Malam harinya, saat kami berdua di kamar, Mas Danu yang biasanya lembut dan penuh perhatian, tiba-tiba berubah menjadi sangat agresif. Tangannya merengkuhku dengan kuat, napasnya memburu, dan tatapannya yang biasanya penuh cinta, kini memancarkan sesuatu yang lain. Gairah yang membara, iya, tapi juga ada semacam ketidakpedulian. Seolah aku hanya objek dari keinginannya, bukan istri yang dicintainya. Aku merasa sedikit terkejut. Namun kukira mungkin ia terlalu lelah atau sedang stres pekerjaan. Jadi, aku mencoba mengimbanginya, meski ada sedikit rasa tidak nyaman mengganjal di hati. Keesokan harinya, Mas Danu kembali seperti semula, lembut, humoris, dan penuh perhatian. Aku menghela napas lega, berpikir itu hanya insiden sesaat. Kami pun kembali ke kota dengan membawa oleh-oleh masakan Ibu Kartini yang sudah dibekukan. Namun, kejadian itu terulang lagi pada kunjungan kami berikutnya, sebulan kemudian. Kali ini, kami menginap lebih lama, sekitar seminggu. Setiap kali Mas Danu menyantap hidangan Ibu Kartini, dan ia selalu makan dengan lahap, tak pernah menolak, perubahan itu kembali muncul. Di meja makan, ia akan lebih banyak mengangguk dan setuju dengan semua perkataan Ibu Kartini, bahkan untuk hal-hal yang biasanya ia bantah atau kritisi. Iya Bu, betul itu. Sinta memang harus lebih giat lagi belajar masak, katanya. Suatu sore, saat Ibu Kartini menyindir masakanku yang memang tidak seahli dirinya, aku hanya bisa tersenyum masam, sedikit terkejut dengan pembelaannya yang terlalu berlebihan pada sang ibu. Biasanya, Mas Danu akan membelaku, mengatakan bahwa masakanku sudah cukup enak, atau bahwa aku sudah bekerja keras. Tapi kali ini,
Ia hanya menatapku dengan sorot mata yang sulit kuartikan, seolah aku memang pantas dikritik. Malamnya, kegilaan itu kembali terjadi. Mas Danu akan menarikku ke ranjang dengan kekuatan yang mengintimidasi. Sentuhannya bukan lagi sentuhan cinta, melainkan sentuhan kepemilikan. Setiap kali itu terjadi, aku merasa seperti boneka. Seperti tubuhku bukan lagi milikku sendiri. Setelahnya, ia akan tertidur lelap, sementara aku masih terbaring terjaga, memandangi langit-langit kamar dengan hati yang gundah. Apa yang sebenarnya terjadi pada suamiku? Aku mulai mencatat. Setiap kami pulang ke Blitar, dan Mas Danu makan masakan Ibu Kartini, ia akan berubah. Jika kami tidak pulang, dan hanya makan masakanku di kota, ia akan tetap menjadi Mas Danu yang kukenal. Aku mulai mengamati setiap gerak-gerik Ibu Kartini di dapur. Ia selalu memasak sendirian, tidak pernah mengizinkanku membantu. Dengan alasan, ia ingin aku beristirahat. "Sinta, kamu duduk saja di depan. Biar ibu yang masak. Kamu kan capek, habis perjalanan jauh," ujarnya. Setiap kali aku menawarkan bantuan, aku merasa ia terlalu baik. Tapi juga ada perasaan aneh yang mulai menyelimuti. Suatu sore, aku memberanikan diri. "Ibu, Sinta bantu ya, kelihatannya enak sekali sayur lodehnya," kataku. Mencoba mendekat ke dapur. Ibu Kartini menoleh. Senyumnya sedikit memudar. "Tidak usah Sinta, ini sebentar lagi matang kok. Kamu itu menantu, harusnya istirahat. Nanti Danu marah kalau tahu istrinya disuruh masak," jawabnya sedikit terkesan menolak. Tangannya sigap mengaduk masakan, lalu cepat-cepat menutup panci. Gerakannya terlalu cepat, seolah menyembunyikan sesuatu. Aku hanya bisa mengangguk. Kembali ke ruang tamu dengan pikiran berkecamuk. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ada bumbu rahasia yang digunakan Ibu Kartini? Bumbu yang membuat Mas Danu menjadi begitu patuh padanya dan agresif padaku. Pikiran itu terdengar gila, seperti kisah-kisah di televisi. Tapi kenyataan yang kualami membuatku tidak bisa lagi berpikir jernih. Aku mencoba mencari tahu di internet tentang ramuan-ramuan tradisional atau ilmu hitam yang bisa mengubah perilaku seseorang. Tapi aku tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Suatu hari, aku mencoba menolak masakan Ibu Kartini. "Maaf Bu, Sinta kurang enak badan, mungkin makan bubur saja ya," kataku saat makan malam. Berharap Mas Danu juga tidak makan banyak. Tapi Mas Danu menatapku dengan ekspresi dingin. "Kamu ini kenapa Sinta? Ibu sudah masak susah-susah, tidak menghargai sekali," katanya dengan nada suara yang meninggi. Sesuatu yang jarang sekali ku dengar darinya. Aku terkejut. Itu bukan Mas Danu. Ibu Kartini tersenyum tipis, seolah puas. "Tidak apa-apa Danu, mungkin Sinta memang lelah," ujarnya. Namun matanya menyorotku dengan pandangan aneh. Malam itu, Mas Danu tetap agresif. Perasaanku semakin kalut. Aku merasa terperangkap dalam lingkaran setan yang tidak ku mengerti. Aku rindu Mas Danu yang dulu. Mas Danu yang mencintaiku dengan tulus. Bukan Mas Danu yang dipenuhi nafsu dan kepatuhan buta pada ibunya. Aku memutuskan untuk tidak tinggal diam. Aku harus mencari tahu. Pada kunjungan berikutnya ke Blitar, aku membuat rencana. Aku akan berpura-pura sakit perut parah agar tidak ikut makan, lalu diam-diam mengamati Ibu Kartini di dapur. Hari itu tiba. "Aduh, perutku sakit sekali Bu," keluhku sambil memegangi perutku. Berpura-pura meringis kesakitan. Ibu Kartini tampak sedikit panik. "Astaga Sinta, kenapa? Apa perlu ibu panggilkan dokter?" tanyanya. Mas Danu hanya menatapku dengan ekspresi datar. "Mungkin masuk angin Bu, biarkan Sinta istirahat saja," katanya tanpa sedikit pun sentuhan empati di suaranya. Hatiku mencelos mendengarnya. Aku pun berbaring di kamar, sesekali mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka. Aku mendengar suara Ibu Kartini dan Mas Danu berbincang di ruang makan. Lalu suara sendok beradu dengan piring. Setelah mereka selesai makan,
dan Ibu Kartini mulai membereskan meja, aku bangkit perlahan dan mengendap-endap ke dapur. Bau masakan masih tercium kuat. Aku melihat sisa-sisa hidangan di meja, panci-panci besar yang sudah kosong, dan peralatan masak yang berserakan. Aku mencoba mencari sesuatu yang aneh. Tidak ada. Semuanya tampak normal. Aku melihat Ibu Kartini sedang mencuci piring di wastafel. Ia membelakangiku. Ini kesempatanku. Aku melihat sebuah toples kecil di rak paling atas, tersembunyi di balik tumpukan piring-piring besar. Bentuknya berbeda dari toples bumbu lainnya. Aku meraih bangku kecil, naik, dan mencoba meraih toples itu. Tanganku gemetar saat meraihnya. Toples itu terbuat dari kaca buram. Isinya cairan kental berwarna merah gelap, agak kecoklatan. Baunya aneh, seperti bau darah yang sudah mengering. Jantungku berdebar kencang. Aku membuka tutupnya perlahan. Baunya semakin menusuk hidung, membuatku mual. Ini bukan bumbu masak biasa. Tiba-tiba, suara Ibu Kartini mengagetkanku. "Sinta, sedang apa kamu di situ?" Ia sudah berdiri di belakangku. Tatapannya tajam. Tidak ada lagi senyum ramah yang biasanya wajahnya mengeras, seolah baru saja tertangkap basah. Aku spontan menjatuhkan toples itu. Prang, suara pecahan kaca memecah keheningan dapur. Cairan merah gelap itu tumpah ke lantai, membasahi ubin. Ibu Kartini melihatnya. Matanya membelalak. Lalu ia menatapku dengan kemarahan yang membara. "Apa yang kamu lakukan, Sinta? Kenapa kamu menyentuh barang-barangku?" Suaranya rendah, tapi penuh ancaman. Ini apa, Bu?" tanyaku. Suaraku bergetar. "Kenapa ibu menyimpan benda aneh seperti ini?" "Ini bukan bumbu masakan," Ibu Kartini mendengus. "Bukan urusanmu. Itu ramuan rahasia keluarga. Tidak boleh sembarang orang menyentuhnya." "Ramuan rahasia? Baunya seperti darah, Bu." Aku mundur selangkah, ngeri. Tiba-tiba, Mas Danu muncul di ambang pintu dapur, kaget mendengar suara pecahan kaca. "Ada apa ini, Sinta? Kenapa kamu di dapur? Kenapa toplesnya pecah?" Ibu Kartini dengan cepat menyambar sisa pecahan toples yang ada di lantai, menyembunyikannya di belakang punggungnya. "Tidak apa-apa, Nak. Sinta ini ceroboh, jatuh saat mengambil sesuatu di atas." Mas Danu menatapku dengan pandangan menyelidik. "Kamu kenapa, Sinta?" "Tidak, Mas. Aku mencoba menjelaskan." Tapi Ibu Kartini memotong ucapanku. Sudah. Lebih baik Sinta istirahat saja. Biar ibu yang bereskan ini." Ia mendorong Mas Danu keluar dari dapur, sambil terus menatapku dengan tatapan penuh peringatan. Aku kembali ke kamar dengan jantung berdebar. Aku yakin ada sesuatu yang tidak beres. Bau darah itu masih tercium samar di hidungku. Aku tidak bisa tidur malam itu. Pikiranku terus berputar, mencoba merangkai potongan-potongan teka-teki ini. Keesokan harinya, aku melihat Ibu Kartini berbicara dengan seorang wanita di depan rumah. Wanita itu cantik, ramping, dengan kulit kuning langsat dan rambut panjang terurai. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya di Blitar. Wanita itu tampak lebih muda dariku, mungkin seumuran dengan Mas Danu. Ibu Kartini tersenyum lebar padanya, menepuk-nepuk punggungnya dengan akrab. "Terima kasih ya, Nak Rizka, sudah repot-repot datang." Kudengar Ibu Kartini berkata. "Rizka, siapa dia?" Aku merasa tidak nyaman melihat keakraban mereka. Beberapa hari kemudian, Ibu Kartini mengundang Rizka untuk makan malam di rumah. "Sinta, Danu, kenalkan, ini Rizka, anak tetangga lama ibu. Sekarang dia tinggal di Surabaya, tapi sering pulang ke Blitar," kata Ibu Kartini dengan nada ceria. Rizka tersenyum manis padaku, tapi matanya sesekali melirik Mas Danu dengan tatapan yang membuatku merinding. Mas Danu, seperti biasa, tampak begitu sopan dan ramah pada Rizka. Bahkan lebih ramah daripada saat ia berbicara denganku belakangan ini. Aku mengamati Rizka sepanjang makan malam.
Ia terlihat begitu perhatian pada Mas Danu. Sesekali mengambilkan nasi atau lauk untuknya. Ibu Kartini tersenyum penuh arti melihat interaksi mereka. Sementara itu, Mas Danu menyantap hidangan Ibu Kartini dengan lahap. Aku yang sudah curiga, hanya memakan sedikit, berusaha tidak menyentuh terlalu banyak hidangan utama. Malam itu, Mas Danu kembali agresif. Aku merasa jijik, bukan lagi cinta. Aku merasa diperkosa oleh suamiku sendiri yang matanya memancarkan nafsu, bukan kasih sayang. Aku menangis dalam diam setelah ia tertidur. Aku merasa sangat kesepian dan takut. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Rizka. Diam-diam aku bertanya pada beberapa tetangga lama Ibu Kartini. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa Rizka adalah anak dari teman baik Ibu Kartini. Dan ia memang sering datang membantu Ibu Kartini jika Mas Danu sedang tidak ada. Mereka juga mengatakan bahwa Rizka sering sekali terlihat di rumah Ibu Kartini, bahkan jika Mas Danu tidak pulang. Rizka itu anak baik, Sinta, calon menantu idaman, kata salah seorang tetangga dengan senyum penuh arti. Kata-kata itu menusuk hatiku. Calon menantu idaman? Apakah Ibu Kartini menginginkan Rizka menjadi menantunya? Kecurigaanku semakin memuncak. Aku harus membongkar semua ini. Aku harus mengumpulkan bukti. Pada kesempatan berikutnya, aku kembali ke Blitar sendirian dengan alasan ada urusan keluarga mendadak di kota terdekat. Mas Danu tidak bisa ikut karena ada pekerjaan mendesak. Aku tahu ini adalah kesempatanku untuk melakukan penyelidikan lebih dalam. Aku tiba di Blitar tanpa pemberitahuan. Ibu Kartini terkejut melihatku di depan pintu. "Loh, Sinta, kok kamu sendiri? Danu mana?" tanyanya. Ekspresinya sulit kuartikan. "Iya Bu, Mas Danu tidak bisa ikut, ada kerjaan penting. Aku cuma sebentar kok," jawabku, berusaha menampilkan senyum wajar. Sepanjang hari itu, aku mengamati Ibu Kartini lebih intens. Aku melihat ia masuk ke kamar Mas Danu. Lama sekali, lalu keluar dengan wajah lega. Aku tahu ada sesuatu di kamar itu. Malam harinya, setelah Ibu Kartini tidur, aku menyelinap ke kamar Mas Danu. Aku menyalakan lampu senter dari ponselku dan mulai mencari. Aku mencari di bawah bantal, di laci, di dalam lemari. Tidak ada apa-apa yang aneh. Aku hampir menyerah. Tapi mataku tertuju pada sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di bawah tumpukan pakaian di sudut lemari. Kotak itu tampak tua dengan ukiran kuno. Tanganku gemetar saat meraih kotak itu. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya ada beberapa benda kecil, jepit rambut milik Mas Danu, fotoku bersama Mas Danu yang sudah sobek sebagian, dan sebuah kain kecil berwarna merah yang sudah kering. Kain itu baunya sangat menyengat, bau amis darah. Aku merasakan mual yang luar biasa. Itu adalah kain yang biasa digunakan wanita saat menstruasi. Di bawah kain itu, aku menemukan sebuah kertas lusuh. Kertas itu berisi tulisan tangan, semacam mantra atau doa. Aku membacanya dengan seksama, meskipun beberapa kata sulit ku mengerti karena ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Namun, ada beberapa kata yang jelas terbaca. Danu, benci Sinta, cinta Rizka, tunduk, dan di bagian bawah ada tulisan nama Kartini. Duniaku runtuh saat itu juga. Ternyata dugaanku benar. Ibu mertuaku, wanita yang kulihat ramah dan baik hati, adalah dalang di balik semua ini. Ia menggunakan ilmu hitam, memanfaatkan darah menstruasi untuk memisahkan aku dan Mas Danu, dan menggantikanku dengan Rizka. Untuk apa? Untuk membuat Mas Danu membenciku dan terpikat pada wanita lain, bahkan menjadi sangat penurut pada ibunya sendiri, dan berubah menjadi sosok yang agresif padaku. Air mataku menetes deras. Dada rasanya sesak, seperti dihantam batu besar. Aku tidak bisa bernapas. Mas Danu, suamiku,
adalah korban dari ibu kandungnya sendiri. Dan aku adalah korban dari rencana jahat ini. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku keluar dari kamar Mas Danu, berjalan cepat menuju kamar Ibu Kartini. Aku membuka pintunya dengan kasar. "Ibu, apa-apaan ini?" teriakku, tidak peduli jika ia terbangun. Ibu Kartini terbangun kaget. Matanya membelalak melihatku yang berdiri di sana dengan kotak kayu di tangan. "Sinta, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu masuk kamarku?" "Jangan pura-pura tidak tahu, Bu. Apa maksud semua ini? Darah menstruasi? Mantra? Ibu ingin memisahkan aku dari Mas Danu? Ibu ingin dia mencintai Rizka?" Suaraku bergetar antara amarah dan kesedihan. Ibu Kartini bangkit dari ranjang. Wajahnya yang biasanya ramah kini berubah menjadi ekspresi penuh kebencian. "Jadi kamu sudah tahu? Baguslah, tidak perlu ibu sembunyikan lagi." "Kenapa, Bu? Kenapa ibu melakukan ini? Apa salahku?" tanyaku. Air mataku terus mengalir. Salahmu adalah merebut Danu dariku. Danu itu anakku. Aku yang melahirkannya. Aku yang membesarkannya. Kamu datang, merebutnya, membuat dia lupa pada ibunya sendiri," teriaknya. Matanya memancarkan kegilaan. "Danu itu harusnya menikah dengan Rizka. Rizka itu anak yang baik, penurut, dari keluarga yang jelas. Bukan sepertimu, gadis kota yang tidak tahu adat, tidak bisa masak, hanya bisa menghamburkan uang Danu." Hatiku hancur berkeping-keping. "Jadi ini alasannya? Hanya karena ia tidak menyukaiku? Ia tega melakukan hal sekeji ini pada anaknya sendiri dan juga padaku." "Tapi Mas Danu mencintaiku, Bu. Kami saling mencintai. Apa ibu tidak memikirkan perasaan Mas Danu? Dia akan hancur jika tahu ibunya sendiri melakukan ini padanya." Ibu Kartini tertawa sinis. Cinta itu bisa diatur, Sinta. Dengan ramuan ini, Danu akan menjadi milikku seutuhnya. Dia akan membencimu. Dia akan mencintai Rizka, dan dia akan selalu patuh padaku. Kamu tidak akan bisa merebutnya dariku. Ibu gila, ibu sakit jiwa, teriakku. Tidak percaya dengan apa yang kudengar. Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka. "Mas Danu pulang." Ia pasti menyusulku karena khawatir. Aku mendengar langkah kakinya mendekat. Ibu Kartini panik. "Jangan bilang apa-apa pada Danu. Jangan berani-beraninya kamu merusak rencanaku," bisiknya, menatapku dengan mata melotot. Mas Danu muncul di ambang pintu kamar Ibu Kartini. Wajahnya tampak lelah, tapi ada raut bingung melihat kami berdua. "Ada apa ini? Sinta, Bu, kenapa kalian ribut-ribut?" Aku memegang kotak kayu itu dengan erat. Aku ingin menceritakan semuanya pada Mas Danu. Ingin dia tahu kebusukan ibunya. Tapi melihat tatapan Ibu Kartini yang mengancam dan Mas Danu yang masih terpengaruh, aku merasa takut. Aku takut Mas Danu tidak akan percaya padaku. Atau lebih buruk, membenciku karena telah menuduh ibunya sendiri. "Tidak ada apa-apa, Mas. Aku hanya salah paham dengan ibu," kataku. Suaraku tercekat. Mas Danu menatapku dengan curiga. "Salah paham apa? Kenapa kamu sampai teriak-teriak?" Ibu Kartini cepat menimpali. "Sinta ini cuma kaget, Nak. Tadi ibu tidak sengaja menjatuhkan barang." "Sudah, tidak usah dipikirkan. Lebih baik kamu istirahat saja." Mas Danu tampak tidak yakin. Tapi ia tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya menghela napas, lalu pergi ke kamarnya. Aku tahu, ia masih terpengaruh. Ramuan itu masih bekerja dalam dirinya. Aku kembali ke kamarku, bingung dan putus asa. Apa yang harus kulakukan? Jika aku mengatakan yang sebenarnya, Mas Danu mungkin tidak percaya. Atau ia akan marah padaku. Bagaimana mungkin seorang anak percaya ibunya sendiri melakukan ilmu hitam padanya? Ini terlalu gila untuk diterima akal sehat. Aku tidak bisa tidur sepanjang malam. Pagi harinya, aku melihat Ibu Kartini keluar rumah dengan membawa sebuah tas kecil.
Aku mengikutinya diam-diam. Ibu Kartini pergi ke rumah Rizka. Aku bersembunyi di balik pohon besar di seberang jalan, mengamati. Aku melihat Ibu Kartini dan Rizka duduk di teras. Ibu Kartini mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Itu adalah kain merah yang sama seperti yang kutemukan di kotak kayu. Rizka mengambilnya, tersenyum dan menyerahkan segepok uang pada Ibu Kartini. Duniaku benar-benar hancur. Jadi Rizka juga terlibat. Ia tahu semua ini. Ia bahkan membayar Ibu Kartini untuk melakukan hal keji ini. Aku merasa mual. Kepalaku pusing. Aku tidak bisa lagi menahan diri. Aku berjalan mendekat ke arah mereka. Jadi ini yang kalian lakukan? Kataku dengan suara yang serak. Ibu Kartini dan Rizka terkejut melihatku. Wajah mereka pucat pasi. "Sinta, apa yang kamu lakukan di sini?" teriak Ibu Kartini. "Aku sudah tahu semuanya, Bu. Aku tahu tentang ramuan darah itu. Aku tahu tentang mantra-mantra itu. Dan aku tahu Rizka juga terlibat." Aku menunjuk Rizka dengan jari gemetar. Rizka menatapku dengan tatapan kosong. Lalu ia menatap Ibu Kartini, seolah meminta petunjuk. "Kamu gila, Sinta. Kamu menuduh Ibu dan Rizka sembarangan," teriak Ibu Kartini, berusaha membantah. Tiba-tiba Mas Danu muncul di belakangku. Ia pasti mengikutiku karena khawatir. "Ada apa ini, Sinta? Kenapa kamu ada di sini? Dan kenapa kamu teriak-teriak seperti itu?" Aku menoleh ke Mas Danu. Air mataku mengalir deras. "Mas, aku sudah tahu semuanya. Ibu sudah melakukan hal jahat pada kita. Mas, Ibu mencampurkan darah menstruasi wanita lain ke dalam masakanmu, agar kamu membenciku dan terpikat pada Rizka," kataku, menunjuk Rizka. Mas Danu menatapku, lalu menatap Ibu Kartini dan Rizka secara bergantian. Wajahnya menunjukkan kebingungan, lalu kemarahan. "Apa maksudmu, Sinta? Jangan bicara omong kosong." "Ini bukan omong kosong, Mas. Aku menemukan buktinya. Aku menemukan kotak kayu dengan kain darah dan mantra-mantra di kamar Ibu. Dan barusan, aku melihat Ibu memberikan kain itu pada Rizka." Ibu Kartini dengan cepat menyambar tas dari tangan Rizka, seolah ingin menyembunyikan bukti. Tapi Mas Danu sudah melihatnya. Ia melihat segepok uang di tangan Rizka yang kini jatuh ke tanah. Mas Danu menatap Ibu Kartini dengan tatapan terluka. "Bu, apa ini benar? Apa yang dikatakan Sinta ini benar?" Suaranya bergetar. Ibu Kartini mencoba mengelak. "Tidak, Nak. Sinta ini mengarang cerita. Dia cemburu pada Rizka. Dia ingin memisahkan kita. Jangan berbohong, Bu. Aku punya buktinya." Aku menunjukkan foto sobekku dengan Mas Danu yang kutemukan di kotak kayu. "Ini foto kita, Mas. Kenapa Ibu menyimpan ini di dalam kotak itu? Dan kenapa ada kain kotor ini di dalamnya?" Mas Danu meraih foto itu, lalu ia meraih kain merah kering yang masih tergeletak di tanah. Matanya membelalak kaget. Ia mencium bau amis yang keluar dari kain itu. Wajahnya berubah pucat pasi. "Apa-apaan ini, Bu?" tanyanya dengan suara rendah yang menakutkan. Ibu Kartini mulai menangis histeris. "Danu, jangan dengarkan dia, Nak. Dia ingin menghancurkan keluarga kita. Dia ingin kamu membenci ibumu sendiri." Tapi Mas Danu tidak lagi mendengarkan. Ia menatap Rizka yang kini berdiri diam, menunduk ketakutan. "Rizka, apakah ini benar?" Rizka hanya terdiam, tidak berani menjawab. "Jawab, Rizka, apakah kamu terlibat dalam semua ini?" Mas Danu membentaknya. Rizka mengangkat wajahnya. Air matanya mulai mengalir. "Maafkan saya, Mas Danu. Saya hanya mengikuti perintah Ibu Kartini." Ibu Kartini bilang, "Mas Danu akan lebih bahagia dengan saya daripada dengan Sinta." Ibu Kartini bilang, "Mas Danu akan kembali pada saya jika saya mau melakukan ini." Pengakuan Rizka membuat Mas Danu terpukul. Ia menatap ibunya dengan tatapan tidak percaya, seolah dunia di sekelilingnya baru saja runtuh. Jadi
Jadi ibu benar-benar melakukan ini padaku? Suara Mas Danu bergetar. Ibu mencampurkan darah menstruasi wanita lain ke makananku? Ibu ingin aku membenci istriku sendiri dan mencintai wanita ini? Ibu Kartini tersimpuh, menangis meraung-raung. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu, nak. Ibu tidak suka Sinta. Dia tidak cocok untukmu. Rizka jauh lebih baik. Yang terbaik? Ini yang ibu sebut yang terbaik? Ibu meracuni pikiranku. Ibu merusak pernikahanku. Ibu membuatku seperti orang gila. Ibu tega melakukan ini pada anak kandung ibu sendiri? Mas Danu berteriak. Suaranya dipenuhi rasa sakit dan pengkhianatan. Aku hanya bisa berdiri diam, menyaksikan kehancuran yang terjadi di hadapanku. Mas Danu, suamiku, adalah korban terbesar dari kebusukan ini. Ia tidak hanya kehilangan istrinya, tapi juga kehilangan kepercayaan pada ibu kandungnya sendiri. Malam itu, Mas Danu tidak mau makan, tidak mau berbicara dengan siapapun. Ia hanya mengurung diri di kamar, merenungkan semua yang terjadi. Aku mencoba mendekatinya, mencoba menghiburnya, tapi ia menolak. Pergi, Sinta, aku ingin sendiri, katanya dengan suara datar. Aku tahu ia masih terpengaruh, pikirannya masih kacau. Beberapa hari berikutnya, suasana di rumah Ibu Kartini sangat mencekam. Mas Danu tidak lagi berbicara dengan ibunya. Ibu Kartini terus menangis, mencoba meminta maaf, mencoba menjelaskan, tapi Mas Danu tetap diam. Rizka menghilang, tidak pernah muncul lagi. Aku mencoba berbicara dengan Mas Danu, mencoba meyakinkannya bahwa aku akan selalu di sisinya, bahwa kami bisa melewati ini bersama. Tapi tatapannya kosong, seolah jiwanya sudah mati. Ia menatapku tanpa emosi, seolah aku adalah orang asing. Aku tidak tahu lagi, Sinta. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku merasa kotor. Aku merasa jijik pada diriku sendiri. Aku tidak bisa memaafkan ibu. Tapi aku juga tidak bisa mengerti kenapa aku bisa begitu bodoh, begitu mudah dikendalikan. Katanya dengan suara yang sangat pelan. Hatiku perih mendengarnya. Mas Danu yang lembut, yang ku kenal, telah pergi. Yang tersisa hanyalah cangkang kosong. Pria yang hancur karena pengkhianatan ibunya sendiri. Aku memutuskan untuk kembali ke kota. Aku tidak bisa lagi tinggal di sana. Melihat kehancuran Mas Danu, melihat wajah Ibu Kartini yang kini dipenuhi penyesalan, tapi juga kebencian padaku. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri, untuk menyembuhkan luka yang menganga ini. Sebelum aku pergi, aku mencoba bicara terakhir kali dengan Mas Danu. Aku memegang tangannya. Mas, aku akan selalu mencintaimu. Aku akan menunggumu sampai kamu bisa kembali seperti semula. Mas Danu menatapku. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menarik tangannya perlahan. Aku tahu, ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk kembali padaku. Pengkhianatan itu terlalu besar. Luka itu terlalu dalam. Aku meninggalkan Blitar dengan hati yang hancur. Aku tidak tahu apakah Mas Danu akan pernah pulih, apakah ia akan pernah kembali padaku. Yang ku tahu, aku telah kehilangan suamiku, bukan karena wanita lain atau masalah finansial, melainkan karena kebusukan hati seorang ibu mertua yang rela menggunakan ilmu hitam dan darah menstruasi untuk memisahkan anaknya dari istrinya sendiri. Hidupku setelah itu terasa kosong. Aku kembali bekerja, menjalani rutinitas seperti biasa, tapi hatiku tidak pernah lagi utuh. Setiap kali aku melihat pasangan yang saling mencintai, hatiku terasa nyeri. Aku merindukan Mas Danu yang dulu, Mas Danu yang mencintaiku dengan tulus. Namun, aku tahu Mas Danu yang dulu tidak akan pernah kembali. Ia telah hancur, dan aku pun ikut hancur bersamanya. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar dari seorang teman yang masih sering ke Blitar. Mas Danu tetap mengurung diri, tidak lagi bekerja, dan kondisinya semakin memburuk. Ibu Kartini terus merawatnya, tapi ia juga tampak sakit-sakitan
dihantui rasa bersalah dan penyesalan. Rizka kabarnya sudah menikah dengan pria lain, hidup bahagia, seolah tak pernah ada dosa yang ia perbuat. Kebahagiaan Rizka semakin menambah luka di hatiku. Aku belajar sebuah pelajaran yang pahit dari semua ini, bahwa kejahatan bisa datang dari mana saja, bahkan dari orang terdekat yang kita percaya. Bahwa cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan sebuah hubungan jika ada niat jahat yang menggerogoti dari dalam. Aku juga belajar bahwa terkadang melepaskan adalah satu-satunya pilihan. Meskipun itu berarti kita harus hidup dengan luka yang tidak akan pernah sembuh. Mas Danu adalah korban, dan aku juga korban. Kami berdua adalah korban dari cinta yang salah tempat dan obsesi yang gelap. Aku mungkin bisa memaafkan, tapi aku tidak akan pernah bisa melupakan rasa sakit dan pengkhianatan itu. Aku tidak akan pernah bisa kembali pada Mas Danu yang sudah hancur, dan Mas Danu pun tidak akan pernah bisa kembali padaku yang sudah kehilangan kepercayaan dan cinta yang murni. Kisahku berakhir dengan kesedihan yang mendalam, sebuah cermin betapa rapuhnya kebahagiaan saat niat jahat berakar dalam hati manusia. Aku harus hidup dengan kenyataan ini, dengan kenangan akan Mas Danu yang dulu, dan dengan bayang-bayang kebusukan yang merenggut segalanya dariku. Aku hanya bisa berharap suatu hari nanti aku bisa menemukan kedamaian, meskipun tanpa cinta yang utuh. Aku meninggalkan Blitar dengan hati yang hancur. Aku tidak tahu apakah Mas Danu akan pernah pulih, apakah ia akan pernah kembali padaku. Yang ku tahu, aku telah kehilangan suamiku, bukan karena wanita lain atau masalah finansial, melainkan karena kebusukan hati seorang ibu mertua yang rela menggunakan ilmu hitam dan darah menstruasi untuk memisahkan anaknya dari istrinya sendiri. Kembali ke kota, aku merasa seperti jiwa yang tersesat dalam keramaian. Apartemen kami yang dulu selalu hangat, dengan tawa dan obrolan, kini terasa dingin dan sepi. Setiap sudut menyimpan kenangan Mas Danu, kenangan yang kini terasa pahit dan menyakitkan. Aku sering duduk termangu di sofa, memandangi bingkai foto pernikahan kami. Air mata mengalir tanpa henti. Wajah Mas Danu yang tersenyum bahagia dalam foto itu terasa begitu asing sekarang. Apakah senyum itu pernah tulus? Ataukah ia sudah menjadi boneka Ibu Kartini sejak lama? Pertanyaan itu terus menghantuiku, meracuni setiap memori indah yang pernah kami miliki. Teman-teman kerjaku melihat perubahanku. Aku yang biasanya ceria dan energik, kini menjadi pendiam dan sering melamun. Mereka mencoba menghibur, mengajakku keluar, tapi aku hanya ingin sendiri. "Sinta, kamu kenapa? Ada masalah dengan Danu?" tanya Sari, sahabat karibku di kantor. Suatu siang, aku hanya menggeleng, tak sanggup menceritakan semua kegilaan yang kualami. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa ibu mertuaku merapalkan mantra dan menggunakan darah kotor untuk memisahkan kami? Itu terdengar seperti cerita horor yang tidak masuk akal. Aku hanya sedang tidak enak badan, Sari. Banyak pikiran, jawabku, menghindari tatapannya. Sari menatapku dengan prihatin. "Kalau ada apa-apa, jangan sungkan cerita ya, Sinta. Aku selalu ada untukmu." Aku hanya bisa tersenyum tipis, berterima kasih dalam hati atas perhatiannya, namun merasa sangat kesepian dalam kesunyian jiwaku sendiri. Malam-malamku dihabiskan dengan terjaga, memandangi langit-langit kamar yang gelap. Aku mencoba mencari jawaban, mencari cara untuk menyembuhkan luka ini. Aku mencoba merasionalisasi tindakan Ibu Kartini, mencoba memahami obsesinya, tapi yang kutemukan hanyalah kebencian dan kebusukan yang tak termaafkan. Bagaimana mungkin seorang ibu tega melakukan itu pada anaknya sendiri? Bagaimana mungkin ia rela melihat anaknya hancur demi keinginannya? Aku sempat mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang ilmu hitam semacam itu. Aku membaca banyak artikel di internet, buku-buku lama, bahkan menonton beberapa dokumenter. Semakin banyak yang ku ketahui, semakin takut aku. Ternyata efek dari jampi-jampi seperti itu bisa sangat parah
dan sulit disembuhkan, terutama jika pelakunya adalah orang terdekat, seperti ibu kandung. Korban bisa mengalami kerusakan mental permanen, kehilangan ingatan, bahkan gila. Pikiran itu membuatku semakin cemas akan nasib Mas Danu. Beberapa minggu berlalu, dan aku masih belum bisa melupakan Mas Danu. Cinta itu masih ada, meskipun bercampur dengan rasa sakit dan kekecewaan yang mendalam. Aku sering menangis diam-diam, merindukan sentuhan lembutnya yang dulu, tawa renyahnya, perhatian kecilnya. Aku merindukan Mas Danu yang kukenal, bukan bayangan Mas Danu yang kini terpenjara dalam pengaruh ilmu hitam ibunya. Suatu sore, ponselku berdering. Nama Bude Lastri muncul di layar. Bude Lastri adalah adik kandung Ibu Kartini, bibiku yang baik hati, yang tinggal di kota tetangga Blitar. Aku jarang berkomunikasi dengannya, tapi Bude Lastri selalu menunjukkan kasih sayangnya padaku. Saat kami di Blitar, aku sempat ragu mengangkatnya, tapi rasa penasaran dan khawatir mengalahkan segalanya. "Halo Bude," kataku dengan suara serak. "Sinta, nak, apa kabar?" Bude telepon ini karena Bude khawatir sekali. Suara Bude Lastri terdengar sendu. "Ada apa Bude? Apakah ini tentang Mas Danu?" tanyaku. Jantungku berdebar kencang. Bude Lastri terdiam sejenak. "Iya nak, kondisi Danu semakin memburuk. Ibu Kartini tidak mau membawanya ke dokter. Dia hanya merawatnya di rumah. Tapi Danu, dia sudah seperti orang asing. Sinta, dia tidak mau makan, sering berteriak-teriak sendiri, kadang mengamuk tanpa sebab. Ibu Kartini bahkan sudah sering terkena pukulan darinya saat Danu kalap. Duniaku serasa runtuh lagi." "Mas Danu mengamuk? Itu bukan Mas Danu yang kukenal." Hatiku sakit mendengarnya. Tapi Bude, apa Ibu Kartini tidak mencari pertolongan lain? Apakah dia tidak menyesal?" "Ibu Kartini memang menyesal nak. Dia menangis terus-terusan, memohon maaf pada Danu yang bahkan tidak lagi mengenalinya. Tapi Bude dengar dari tetangga, Ibu Kartini juga sering terlihat mondar-mandir ke rumah orang pintar di desa sebelah. Mungkin dia mencoba mencari penawar, tapi sepertinya tidak berhasil." "Orang pintar?" Aku mengulang. "Bude, apakah Bude tahu di mana persisnya orang pintar itu?" Bude tidak tahu persis nak, tapi dengar-dengar namanya Mbah Jayeng. Dia tinggal di dusun agak terpencil, agak jauh dari Blitar kota. "Kenapa Sinta?" "Tidak apa-apa Bude. Terima kasih banyak atas infonya. Sinta akan mencoba memikirkan sesuatu," kataku. Meskipun dalam hati sudah ada tekad bulat, aku tidak bisa membiarkan Mas Danu terus seperti itu. Meskipun ia sudah tidak mengenaliku, meskipun ia mungkin tidak akan pernah kembali padaku, aku tidak bisa berpangku tangan melihatnya hancur. Cinta itu, meskipun menyakitkan, masih mendorongku untuk berbuat sesuatu. Aku memutuskan untuk kembali ke Blitar. Kali ini, aku tidak akan pergi dengan tangan kosong. Aku akan mencari Mbah Jayeng, orang pintar yang disebutkan Bude Lastri. Siapa tahu ada harapan di sana. Aku tahu ini mungkin gila, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus mencobanya, setidaknya untuk hati nuraniku. Beberapa hari kemudian, aku kembali menginjakan kaki di Blitar. Aku tidak langsung ke rumah Ibu Kartini. Aku menyewa sebuah kamar di penginapan kecil di pusat kota, tidak jauh dari sana. Aku ingin bergerak secara diam-diam. Setelah menanyakan arah dari beberapa penduduk lokal yang ramah, aku pun memulai perjalanan menuju dusun Mbah Jayeng. Perjalanan itu tidak mudah. Dusun Mbah Jayeng memang terpencil, jauh dari keramaian kota, melewati jalan-jalan setapak yang dikelilingi sawah dan hutan bambu. Udara terasa lebih sejuk dan sunyi di sana, dengan hanya suara burung dan gemerisik daun yang terdengar. Aku merasa sedikit takut, tapi tekadku lebih besar daripada rasa takutku. Akhirnya, aku sampai di sebuah rumah tua yang dikelilingi pepohonan rimbun. Rumah itu tampak sederhana, terbuat dari kayu, dengan halaman yang bersih dan ditumbuhi berbagai tanaman obat. Aku mengetuk pintu perlahan. Tak lama kemudian,
Pintu terbuka, dan seorang wanita tua dengan rambut putih yang diikat ke belakang, mengenakan kain batik lusuh, menyambutku. Wajahnya ramah, tapi matanya memancarkan kebijaksanaan dan ketenangan. "Permisi Mbah, apakah ini rumah Mbah Jayeng?" tanyaku sopan. Wanita tua itu tersenyum. "Iya nak, saya Jayeng. Ada apa nak? Silakan masuk." Aku masuk ke dalam, duduk di tikar pandan yang bersih. Aroma rempah dan dupa tercium samar di ruangan itu, menciptakan suasana yang tenang dan mistis. Aku pun menceritakan semua yang kualami, dari awal perubahan Mas Danu, penemuanku tentang ramuan darah dan mantra, hingga kondisi Mas Danu yang sekarang. Aku menceritakannya dengan detail, dengan air mata yang terus mengalir. Mbah Jayeng mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. Ia tidak memotong ucapanku, hanya menatapku dengan tatapan penuh pengertian. Setelah aku selesai, ia menghela napas panjang. "Kasusmu ini berat sekali nak Sinta," katanya dengan suara yang tenang. "Ilmu hitam yang digunakan oleh orang tua kandung pada anaknya sendiri, itu memiliki ikatan batin yang sangat kuat. Ditambah lagi, darah menstruasi yang digunakan, itu adalah ramuan pengunci hati dan pikiran yang sangat kejam. Pelakunya ingin putranya tunduk seutuhnya pada dia dan membenci semua yang mengancam kekuasaannya. Apakah ada harapan untuk Mas Danu? Bah, apakah dia bisa sembuh?" tanyaku, putus asa. Mbah Jayeng menutup matanya sejenak, lalu membukanya lagi. "Penyembuhannya sangat sulit nak, karena ikatan batin ibu dan anak itu adalah ikatan suci. Saat dinodai dengan cara seperti ini, efeknya akan merusak jiwa sang anak secara mendalam. Untuk menyembuhkannya, kita harus memutuskan ikatan jahat itu, tapi tidak merusak ikatan suci yang asli." "Bagaimana caranya Mbah?" tanyaku, penuh harap. "Kita perlu melakukan ruqyah syariah secara intensif nak, dan juga kita perlu menemukan sisa-sisa ramuan atau benda yang menjadi media sihirnya, lalu memusnahkannya dengan cara yang benar. Tapi yang terpenting, niat dan kesabaranmu harus kuat, dan Danu sendiri harus mau menerima pertolongan." Aku mengangguk. "Aku siap Mbah. Aku akan melakukan apa saja untuk Mas Danu. Tapi Mas Danu sekarang tidak mau menerima siapapun. Bahkan Ibu Kartini pun sering ia tolak." Mbah Jayeng menghela napas. Itu tantangan terberatnya. Jika hati dan pikirannya sudah terkunci, ia akan menolak semua bantuan, bahkan menganggap kita musuh. Kita harus mencoba menembus pertahanannya. Dan yang terpenting, kita harus berhadapan langsung dengan Ibu Kartini. Dialah kunci dari semua ini. Berhadapan dengan Ibu Kartini, tapi dia sangat membenciku Mbah. Bukan hanya membencimu nak, dia juga ketakutan. Ketakutan bahwa ilmu hitamnya akan terbongkar, atau bahwa anaknya akan lepas dari genggamannya. Kita harus membuatnya menyerah, atau setidaknya membiarkan Danu disembuhkan. Mbah Jayeng memberiku beberapa ramuan herbal untuk menenangkan Mas Danu, dan air yang sudah dibacakan doa-doa. Ia juga memberiku instruksi tentang cara melakukan ruqyah sederhana sendiri jika ada kesempatan. Aku berjanji akan mencoba semua itu. Aku meninggalkan rumah Mbah Jayeng dengan sedikit harapan, namun juga beban yang lebih berat. Aku tahu ini akan menjadi pertarungan yang panjang dan melelahkan. Aku kembali ke penginapan, merancang strategiku. Aku tidak bisa langsung mendatangi Ibu Kartini. Ia pasti akan menolak mentah-mentah. Aku harus mencari celah. Beberapa hari kemudian, aku menyamar. Aku memakai kacamata hitam, topi, dan pakaian yang berbeda dari biasanya, lalu pergi ke rumah Ibu Kartini. Aku tidak masuk. Aku hanya mengamati dari kejauhan, dari balik pohon besar yang rindang. Aku melihat Bude Lastri datang menjenguk. Aku menunggu sampai Bude Lastri keluar, lalu mendekatinya. "Bude," panggilku. Bude Lastri terkejut melihatku. "Sinta, kamu di sini. Kenapa tidak ke rumah Ibu Kartini?" "Aku tidak bisa, Bude.
Ibu Kartini pasti tidak akan membiarkanku mendekati Mas Danu. Aku ingin meminta tolong Bude. Aku menceritakan pertemuanku dengan Mbah Jayeng dan rencana untuk menyembuhkan Mas Danu. Bude Lastri terdiam, matanya berkaca-kaca. Jadi, benar semua yang kamu ceritakan itu, Sinta? Ibu Kartini tega melakukan ini pada Danu. Suaranya bergetar. Aku mengangguk. Iya, Bude, aku sudah melihat sendiri buktinya. Dan Mbah Jayeng juga sudah mengonfirmasi. Bude Lastri menghela napas panjang. Astaga, Ibu, kenapa kamu bisa sekejam ini? Bude tidak menyangka. Bude, aku mohon bantu aku. Aku tidak bisa melihat Mas Danu terus seperti ini. Aku ingin dia sembuh. Meskipun setelah itu, kami tidak bisa bersama lagi. Bude Lastri menatapku, melihat ketulusan di mataku. Baiklah, Sinta, Bude akan bantu kamu, tapi ini tidak akan mudah. Kami berdua menyusun rencana. Bude Lastri akan mencoba membujuk Ibu Kartini untuk membiarkan Mas Danu diobati. Dengan dalih itu adalah pengobatan alternatif dari seorang tabib yang dikenal Bude. Ibu Kartini pasti akan menolak jika tahu itu adalah aku atau Mbah Jayeng. Keesokan harinya, Bude Lastri datang lagi ke rumah Ibu Kartini. Aku menunggu di penginapan dengan jantung berdebar. Beberapa jam kemudian, Bude Lastri meneleponku. Sinta, Ibu Kartini menolak mentah-mentah. Dia bilang, tidak ada yang bisa menyembuhkan Danu kecuali dia sendiri. Dia marah sekali saat Bude mencoba menawarkan bantuanmu, bahkan menuduh Bude bersekongkol denganmu, kata Bude Lastri dengan nada putus asa. Aku menghela napas. Ini lebih sulit dari yang kubayangkan. Ibu Kartini memang keras kepala. Kita tidak bisa menyerah, Bude. Kita harus mencari cara lain, kataku. Aku teringat kata-kata Mbah Jayeng. Kita harus menemukan sisa-sisa ramuan atau benda yang menjadi media sihirnya. Aku yakin Ibu Kartini masih menyimpan sisa-sisa ramuan itu atau benda-benda lain yang ia gunakan untuk ilmu hitamnya. Aku harus mencarinya. Malam harinya, aku kembali menyelinap ke rumah Ibu Kartini. Kali ini, aku membawa Mbah Jayeng bersamaku, yang sudah menyamarkan dirinya seperti seorang ibu-ibu biasa. Kami masuk melalui pintu belakang yang Bude Lastri bilang sering tidak terkunci. Rumah itu gelap dan sunyi. Kami bergerak perlahan, hanya mengandalkan senter kecil. Aku menunjukkan kamar Mas Danu dan juga kamar Ibu Kartini. Mbah Jayeng mulai mencari, matanya yang tajam mengamati setiap sudut ruangan. Aku membantu mencari dengan hati-hati agar tidak membuat suara. Di kamar Mas Danu, Mbah Jayeng menemukan sehelai rambut Mas Danu yang terselip di bawah tempat tidur. Ia juga menemukan sebuah kantung kain kecil berisi tanah kuburan yang disembunyikan di bawah bantal. Aku merasa merinding. Ini adalah salah satu media pengunci, Nak, bisik Mbah Jayeng. Tanah kuburan ini digunakan untuk mengunci pikiran dan hati Danu agar ia hanya tunduk pada pelakunya. Kami lalu pergi ke kamar Ibu Kartini. Aku menunjukkan tempat di mana aku pernah menemukan kotak kayu berisi darah, menstruasi dan mantra-mantra. Kotak itu sudah tidak ada, tapi Mbah Jayeng menemukan sesuatu yang lain. Di balik lemari pakaian, tersembunyi sebuah boneka kecil yang terbuat dari kain perca dengan jarum-jarum menusuk di bagian kepala dan dada. Dan di bagian perut boneka itu ada tulisan nama, Sinta. Aku terkesiap. Boneka santet. Jadi Ibu Kartini tidak hanya meracuni Mas Danu, tapi juga mencoba menyakitiku secara fisik dengan cara ini. Boneka ini adalah media untuk menyakitimu, Nak, kata Mbah Jayeng. Pelakunya ingin membuatmu sakit, menderita, atau bahkan mati. Aku merasa mual. Rasa takut dan marah bercampur aduk. Mbah Jayeng mengumpulkan semua benda-benda itu. Rambut Mas Danu, kantung tanah kuburan, dan boneka santet itu. Kita harus musnahkan semua ini dengan cara yang benar. Nak,
ini adalah awal dari penyembuhan. Kami keluar dari rumah Ibu Kartini tanpa ketahuan. Keesokan harinya, Mbah Jayeng melakukan ritual pemusnahan benda-benda itu di sebuah tempat tersembunyi. Ia membacakan doa-doa, merapal mantra penolak bala, dan membakar semua media itu hingga menjadi abu. Saat boneka itu terbakar, aku merasakan nyeri hebat di dadaku, seolah ada sesuatu yang lepas dari dalam tubuhku. Setelah itu, aku merasa lega, seolah beban berat terangkat dari pundakku. Namun, pemusnahan media sihir hanyalah langkah awal. Penyembuhan Mas Danu masih menjadi PR terbesar. Kami masih harus menghadapi Ibu Kartini. Aku memutuskan untuk berbicara lagi dengan Bude Lastri. Bude, aku sudah memusnahkan media sihirnya. Tapi sekarang, kita harus fokus pada Mas Danu. Kita harus membawanya ke Mbah Jayeng untuk ruqyah intensif. Bude Lastri menghela napas. Ibu Kartini tidak akan pernah membiarkannya. Sinta, dia akan mati-matian mempertahankan Danu. Kita harus mencari cara. Bude, kalau tidak, Mas Danu akan mati pelan-pelan. Kami berdua memikirkan berbagai cara. Akhirnya, Bude Lastri mengusulkan ide yang berani. Sinta, kita harus melibatkan warga desa. Jika Ibu Kartini terus menolak, kita bisa meminta bantuan ketua RT atau tokoh masyarakat. Mereka pasti akan campur tangan jika tahu ada hal aneh dan membahayakan terjadi. Aku ragu. Melibatkan warga desa berarti membuka aib keluarga Ibu Kartini di depan umum. Tapi, demi Mas Danu, aku harus berani. Keesokan harinya, Bude Lastri mengajakku bertemu dengan ketua RT dan beberapa tokoh masyarakat. Kami menceritakan semua yang terjadi dari awal hingga akhir. Dengan bukti-bukti yang kami temukan, aku menunjukkan foto-foto bukti kotak kayu yang pernah kutemukan dan menjelaskan efek-efek yang dialami Mas Danu. Awalnya, mereka tampak tidak percaya, menganggapnya hanya sebagai masalah keluarga biasa. Tapi setelah Bude Lastri bersaksi dan aku menceritakan secara detail tentang ramuan darah menstruasi dan mantra-mantra, wajah mereka mulai menunjukkan ekspresi kaget dan marah. Ini tidak bisa dibiarkan, kata Pak RT, seorang pria paruh-baya yang dihormati di desa itu. Ilmu hitam di kampung kita dan dilakukan oleh seorang ibu pada anaknya sendiri, ini sudah keterlaluan. Mereka memutuskan untuk mendatangi Ibu Kartini. Aku ikut bersama mereka, ditemani Bude Lastri dan Mbah Jayeng yang kembali menyamar. Kami tiba di rumah Ibu Kartini. Pak RT mengetuk pintu dengan tegas. Ibu Kartini keluar. Wajahnya pucat pasi melihat rombongan orang datang. Ada apa ini Pak RT? Kenapa ramai-ramai ke rumah saya? Tanyanya. Suaranya bergetar. Bu Kartini, kami datang untuk membicarakan masalah Danu. Kami dengar kondisinya tidak baik-baik saja, kata Pak RT dengan nada serius. Ibu Kartini mencoba mengelak. Tidak ada apa-apa, Pak RT. Danu hanya sedang sakit biasa. Saya sedang merawatnya. Sakit biasa sampai mengamuk dan tidak mengenali ibunya sendiri? Kami tahu Bu Kartini. Kami tahu apa yang sudah Bu Kartini lakukan pada Danu, kata Pak RT. Tatapannya tajam. Ibu Kartini terkesiap. Ia menatapku dengan kebencian yang membara, lalu menatap Bude Lastri dengan tatapan pengkhianatan. Jadi kalian yang melaporkan saya? Kalian ingin menghancurkan saya? Teriaknya. Bu Kartini, kami hanya ingin Danu sembuh. Kami tidak ingin menuduh, tapi bukti-bukti sudah jelas. Sinta sudah menceritakan semuanya, dan kami juga sudah mendengar dari Mbah Jayeng ini, kata Pak RT, menunjuk Mbah Jayeng. Ibu Kartini menatap Mbah Jayeng, matanya membelalak ketakutan. Ia pasti mengenalinya sebagai orang pintar yang ilmunya lebih tinggi dari dirinya. Tidak, jangan sentuh anakku. Danu adalah milikku. Kalian tidak berhak mencampuri urusan saya, teriaknya histeris. Bu Kartini, apa yang ibu lakukan itu
adalah dosa besar. Ibu menyakiti anak kandung ibu sendiri dengan ilmu hitam. Apakah ibu tidak kasihan pada Danu? Kata salah seorang tokoh masyarakat, seorang haji yang disegani. Mbah Jayeng maju selangkah. Bu Kartini, hentikan semua ini. Lepaskan Danu. Ilmu yang kamu gunakan itu akan kembali padamu jika kamu terus melawan. Danu menderita, dan kamu juga akan menderita karena karma perbuatanmu. Ibu Kartini menatap Mbah Jayeng, lalu menatapku. Matanya dipenuhi kebencian dan keputusasaan. Tidak, aku tidak akan melepaskannya. Aku tidak akan membiarkan Sinta merebut Danu dariku. Tiba-tiba, dari dalam rumah, terdengar suara pecahan barang dan teriakan. Itu suara Mas Danu. Diam, pergi. Aku tidak mau siapapun, teriak Mas Danu dari dalam. Pak RT dan beberapa warga masuk ke dalam. Mereka melihat Mas Danu sedang mengamuk di ruang tamu, membanting barang-barang. Matanya merah menyala, wajahnya kurus, rambutnya acak-acakan, penampilannya benar-benar menyedihkan. Danu, tenang nak, teriak Ibu Kartini, berlari ke arahnya. Tapi Mas Danu tidak mengenali ibunya. Ia mendorong Ibu Kartini hingga terjatuh. Pergi, pergi kalian semua. Aku melihat Mas Danu, hatiku hancur. Ia benar-benar tidak seperti dulu. Mbah Jayeng dengan cepat mendekati Mas Danu. Ia mulai membacakan ayat-ayat suci, merapal doa-doa. Mas Danu tampak kesakitan. Ia berteriak, meronta-ronta, mencoba melawan. Beberapa warga menahan Mas Danu agar tidak melukai Mbah Jayeng. Ibu Kartini yang melihat itu mencoba menghalangi. Hentikan, jangan sentuh anakku, teriaknya. Tapi Pak RT dan Bude Lastri menahannya. Bu Kartini, biarkan Danu diobati. Ini demi kebaikannya. Proses ruqyah itu berlangsung sangat dramatis. Mas Danu terus meronta. Suaranya berubah menjadi serak dan berat, seolah ada makhluk lain yang berbicara melaluinya. Mbah Jayeng terus membacakan doa. Keringat membasahi dahinya. Aku hanya bisa menangis dalam diam, memohon kepada Tuhan agar Mas Danu bisa disembuhkan. Setelah beberapa waktu, Mas Danu tiba-tiba terkulai lemas, tidak sadarkan diri. Mbah Jayeng menghela napas. Ia tampak sangat kelelahan. Bagaimana Mbah? Tanyaku, cemas. Alhamdulillah nak, energi negatifnya sudah sedikit terangkat. Tapi ini baru awal. Dia perlu ruqyah yang lebih intensif dan istirahat yang cukup, kata Mbah Jayeng. Mereka membawa Mas Danu ke kamar. Aku mendekati Ibu Kartini yang terduduk lemas di lantai, menangis tanpa suara. Wajahnya tampak sangat tua dan letih. Bu, kenapa ibu tega melakukan ini pada Mas Danu? Tanyaku. Suaraku masih dipenuhi rasa sakit. Ibu Kartini mengangkat wajahnya. Matanya merah dan bengkak. Aku hanya ingin Danu selalu di sisiku, Sinta. Aku tidak ingin dia melupakanku. Aku tidak ingin kamu merebutnya. Tapi dengan cara ini, ibu justru menghancurkan Danu. Ibu juga menghancurkan diri ibu sendiri, kataku. Ibu Kartini hanya bisa menangis, tidak bisa menjawab. Penyesalan itu mungkin sudah menghantuinya, tapi obsesinya terhadap Mas Danu masih terlalu kuat. Setelah kejadian itu, Mas Danu dibawa ke sebuah pondok pesantren di dekat dusun Mbah Jayeng untuk menjalani perawatan dan ruqyah intensif. Aku sering menjenguknya di sana. Setiap kali aku datang, Mas Danu hanya menatapku dengan tatapan kosong. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan. Ia memang tidak lagi mengamuk, tapi ia juga tidak menunjukkan emosi apapun. Ia hanya duduk diam, kadang melamun. Sesekali ia meracau nama Ibu Kartini atau Rizka dengan nada yang penuh kesakitan. Mbah Jayeng menjelaskan bahwa efek ilmu hitam ini sangat dalam dan butuh waktu lama untuk menyembuhkannya. Ada bagian dari jiwanya yang sudah rusak dan mungkin tidak akan pernah bisa kembali pulih sepenuhnya. Aku menerima kenyataan itu dengan hati yang hancur. Mas Danu yang kukenal
mungkin memang sudah tiada. Ibu Kartini juga sering menjenguk Mas Danu di pondok pesantren. Ia akan duduk di sampingnya, memegang tangannya, menangis dan memohon maaf. Mas Danu tidak merespons, ia hanya menatap kosong ke depan. Ibu Kartini tampak semakin kurus dan renta, dihantui rasa bersalah yang mendalam. Aku memutuskan untuk tidak lagi tinggal di Blitar. Aku kembali ke kota, ke kehidupanku yang hampa. Aku menjalani hari-hari dengan kesedihan yang tak berkesudahan. Aku tahu Mas Danu tidak akan pernah bisa kembali padaku. Bahkan jika ia sembuh secara fisik, jiwanya sudah terlalu hancur. Hubungan kami sudah terlalu dirusak oleh kebusukan ini. Aku terus memantau kabar Mas Danu melalui Bude Lastri. Bude Lastri bercerita bahwa setelah beberapa bulan, Mas Danu mulai sedikit membaik. Ia mulai mau makan dengan teratur, tidak lagi mengamuk, dan kadang merespons saat diajak bicara. Tapi ia tidak pernah kembali seperti Mas Danu yang dulu. Ingatannya tentangku dan pernikahan kami seolah terhapus, atau setidaknya tertutup oleh lapisan trauma yang tebal. Ia tidak lagi membenciku, tapi juga tidak mengenaliku sebagai istrinya. Ia hanya menganggapku sebagai orang asing yang pernah menolongnya. Ibu Kartini, di sisi lain, kondisinya semakin memburuk. Ia sering jatuh sakit, dan akhirnya tubuhnya tidak kuat lagi menahan beban penyesalan dan karma perbuatannya. Bude Lastri memberitahuku bahwa Ibu Kartini meninggal dunia dalam tidurnya. Beberapa bulan setelah Mas Danu mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Aku tidak tahu harus merasakan apa, kesedihan atau kelegaan. Yang jelas, karma itu memang ada. Setelah kematian Ibu Kartini, Mas Danu memutuskan untuk tetap tinggal di pondok pesantren. Ia menemukan kedamaian di sana, menjalani kehidupan yang sederhana, jauh dari keramaian dan ingatan pahit masa lalunya. Ia tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah kembali ke kehidupannya yang dulu. Ia memilih jalan yang berbeda, jalan yang mungkin membuatnya bisa menerima kehancuran jiwanya. Aku, di sisi lain, mencoba membangun kembali hidupku. Aku masih sering memikirkan Mas Danu, merindukan Mas Danu yang dulu. Luka di hatiku tidak pernah benar-benar sembuh, hanya menjadi bekas luka yang abadi. Aku belajar bahwa terkadang tidak semua cerita berakhir bahagia. Tidak semua cinta bisa diselamatkan. Terkadang kita harus menerima kenyataan pahit bahwa ada hal-hal di luar kendali kita, hal-hal yang dapat menghancurkan segalanya. Aku menjalani hidup dengan pelajaran ini, bahwa kejahatan bisa datang dari mana saja, bahkan dari orang terdekat yang kita percaya, dan bahwa cinta yang tulus pun bisa hancur berkeping-keping di tangan obsesi dan kebencian. Aku terus berusaha untuk bangkit, untuk menemukan kedamaian dalam kesedihan ini, dan untuk terus hidup meskipun dengan hati yang tidak akan pernah utuh lagi. Aku akan selalu mengingat Mas Danu yang dulu dan kenangan pahit yang mengajariku tentang sisi gelap manusia.